Catatan Presiden Republik Indonesia. Presiden pastikan rancangan APBN 2025 akomodasi program pemerintahan mendatang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai RAPBN 2025 dan saya ingin di dalam rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih, tapi yang paling penting waspadai resiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik, dan yang ketiga, optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Di sini saya ingin menggarisbawahi mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor. Dan yang keempat, alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini kita fokus, tidak semuanya dikerjakan. Saya rasa itu sebagai pengantar. Terima kasih. Presiden sebut pemerintah terus bangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi. Jadi yang kita impikan sebuah ekosistem besar kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi satu persatu mulai kelihatan. Smelter nikel dan turunannya di Morowali, di WDAB dan di lokasi-lokasi lainnya sudah mulai berjalan. Yang kedua, di bulan Agustus ini dan September nanti smelter dari PT Freeport dan juga PT Aman di Sumbawa dan di Gresik juga sudah akan berproduksi. Yang ketiga, smelter boksit yang ada di Mempawah, Kalimantan Barat, saya kira bulan ini atau bulan depan maksimal juga sudah akan mulai percobaan produksinya. Sehingga kalau semuanya jadi, sekali lagi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke global supply chain. Yang itu akan memberikan nilai tambah yang besar, baik masalah rekrutmen tenaga kerja maupun terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik ini. Baru 10 bulan yang lalu kita tanda tangan di Beijing, tahu-tahu pabriknya sudah jadi. Ini yang namanya kecepatan. Dan bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Inilah catatan Presiden RI, serangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutomo Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden Republik Indonesia. Senin 5 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai rencana kerja pemerintah, nota keuangan, dan RAPBN tahun 2025 di kantor Presiden Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden mengatakan dalam pengantarnya pemerintah saat ini akan mengakomodasi semua kebijakan Presiden terpilih di tahun 2025. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai RAPBN 2025 dan saya ingin di dalam rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih, tapi yang paling penting waspadai resiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga,
juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik, dan yang ketiga, optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Di sini saya ingin menggarisbawahi mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor. Dan yang keempat, alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini kita fokus, tidak semuanya dikerjakan. Saya rasa itu sebagai pengantar. Terima kasih. Sementara itu, Presiden juga mengatakan untuk mengoptimalkan target penerimaan negara dan kemudahan untuk berinvestasi dan kemudahan untuk mengekspor produk-produk dalam negeri. Presiden berharap dalam rancangan rencana RAPBN tahun 2025, fokus dan tidak semua harus dikerjakan. Rabu 7 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material yang berada di kawasan ekonomi khusus KEK, Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi peresmian pabrik tersebut sebagai langkah penting dalam mewujudkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Kepala negara juga menyampaikan bahwa rencana pembangunan ekosistem kendaraan listrik yang telah diputuskan beberapa tahun lalu saat ini mulai menunjukkan hasil. Presiden mengingatkan meskipun terdapat tantangan awal seperti larangan ekspor nikel yang memicu pro dan kontra serta gugatan dari Uni Eropa, keputusan tersebut telah membuahkan hasil signifikan. Jadi yang kita impikan sebuah ekosistem besar kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi satu persatu mulai kelihatan. Smelter nikel dan turunannya di Morowali, di WDB, dan di lokasi-lokasi lainnya sudah mulai berjalan. Yang kedua, di bulan Agustus ini dan September nanti smelter dari PT Freeport dan juga PT Aman di Sumbawa dan di Gresik juga sudah akan berproduksi. Yang ketiga, smelter boksit yang ada di Mempawah, Kalimantan Barat, saya kira bulan ini atau bulan depan maksimal juga sudah akan mulai percobaan produksinya. Sehingga kalau semuanya jadi, sekali lagi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke global supply chain. Yang itu akan memberikan nilai tambah yang besar, baik masalah rekrutmen tenaga kerja maupun terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik ini. Baru 10 bulan yang lalu kita tanda tangan di Beijing, tahu-tahu pabriknya sudah jadi. Ini yang namanya kecepatan. Dan bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan pabrik anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi, serta manfaatkan sumber daya lokal seperti nikel, kobalt, dan mangan. Indonesia diharapkan melalui langkah ini dapat memperkuat posisi dalam pasar baterai litium dan kendaraan listrik global. Kamis 8 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menerima surat-surat kepercayaan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Adapun prosesi acara penyerahan surat kepercayaan tersebut dimulai dengan upacara penyambutan kedatangan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh oleh pasukan militer. Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa ada 10 duta besar Dubes negara sahabat untuk Indonesia yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan 10 negara tersebut, di mana sejumlah diantaranya merupakan mitra dagang atau mitra kerjasama ekonomi utama Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia baru saja menerima surat-surat kepercayaan dari 10 duta besar negara sahabat untuk Indonesia.
7 duta besar berkedudukan di Jakarta atau kita sebut Residence Ambassadors, yaitu Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Bulgaria, Kuba, PNG, Tunisia, dan Rusia. Sementara 3 duta besar berkedudukan di luar Jakarta atau kita sebut Non-Resident Ambassadors, yaitu Lituania berkedudukan di Singapura, Makedonia Utara dan Republik Slovenia berkedudukan di Canberra. Rekan-rekan, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan 10 negara tersebut. Beberapa di antaranya merupakan mitra dagang atau mitra kerjasama ekonomi utama Indonesia. Sebagai contoh, Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama Indonesia. Nilai perdagangan kita sudah lebih dari 34,5 miliar US dollar tahun lalu dan kita mengalami surplus yang cukup besar. Sementara perdagangan dengan Rusia tercatat lebih dari 3,3 miliar US dollar. Dan kalau kita lihat 10 negara tersebut, 7 dari 10 negara tersebut kita memiliki total perdagangan bilateral di atas 100 juta US dollar, kecuali dengan Kuba, Lituania, dan Makedonia Utara. Dan kalau kita lihat lebih jauh dari 10 negara tersebut, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan 7 di antara 10 negara tersebut. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menlu Retno juga mengatakan bahwa Indonesia secara aktif turut mendorong penguatan kerjasama antara negara-negara Amerika Latin dan Eropa. Untuk itu, pemerintah berinisiatif untuk menjajaki sejumlah kerjasama ekonomi dengan negara-negara tersebut melalui sebuah forum yang akan digelar di Peru dan Jakarta. Jumat 9 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menghadiri Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi 2 di JCC Senayan, Jakarta. Presiden juga menyerahkan kepada 15 orang perwakilan penerima layanan dana masyarakat dan layanan pembiayaan ekonomi sirkular, serta pemberian SK Tora dan SK Perhutanan Sosial, SK Tora, SK Perhutanan Sosial Peremajaan Sawit Rakyat. Kepala negara mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dan mengatasi dampak perubahan iklim, karena menurutnya hal itu tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Sangat menghargai kepedulian dari masyarakat, dari kelompok masyarakat, dari masyarakat sipil terhadap hal yang berkaitan dengan lingkungan, menjaga lingkungan, mengatasi dampak perubahan iklim yang itu tidak akan bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri, oleh satu negara, tapi semua negara harus melakukan. Karena memang semuanya membutuhkan gerakan dari masyarakat, dari pemerintah, bersama-sama, sehingga kita bisa mewujudkan bumi yang berkelanjutan. Dan kalau lingkungan tidak bisa kita jaga, lingkungan tidak terjaga, yang paling berpengaruh nanti adalah terhadap kualitas hidup kita, baik berupa sakit, berupa kekeringan, kemudian tekanan terhadap pangan. Itu saya kira yang harus menjadi perhatian kita bersama. Dan sektor yang paling banyak menekan memang adalah sektor energi, pertambangan, yang gede-gede ada di situ. Dan dimulai juga dari sektor kehutanan. Sektor kehutanan, sektor energi itu memberikan, kalau keliru kita dalam mengelola akan memberikan tekanan yang paling besar terhadap lingkungan kita. Sehingga saya selalu sampaikan, semua pertambangan harus memiliki nursery.
pemulihan lingkungan, rehabilitasi hutan harus menjadi concern dari Kementerian Kehutanan, selalu saya sampaikan. Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa semua pertambangan harus memiliki nurseri dan juga pemulihan lingkungan. Rehabilitasi hutan menjadi concern Kementerian Kehutanan. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut diantaranya adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutama Budi, Muslihun dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden Republik Indonesia.